Ada juga yang pernah bertanya, ketika dinyatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangannya itu dingin dan sejuk. Gambaran pada tangan-tangan dingin dan sejuk itu menunjukkan orang-orang yang lemah pada umumnya. Cobalah kalau kita melihat tangan orang yang dingin, sejuk, halus, lembut, kira-kira orang kuat apa orang lemah pada umumnya? Biasanya tangan-tangan orang yang lemah. Orang-orang yang tidak pernah kerja kasar, lembut tangannya dan halus, dingin. Tapi inilah basyarun lakal basyar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang beda dengan segala manusia. Dengan tangan beliau yang dingin, yang halus itu, tapi jangan ditanya kekuatan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Kalau dari segi gambaran yang pernah terjadi di riwayat-riwayat, bahkan Allah SWT ketika menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah gunung, akan kau lihat gunung itu hancur, lebur, musnah. Karena apa? Takut pada Allah. Gunung tidak mampu menerima Al-Quran, dia akan hancur, musnah. Tapi siapakah yang mampu menerima Al-Quran? Nabi kita Muhammad SAW dengan segala kekuatannya. Al-Quran itu ketika turun, beratnya sangat luar biasa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang yang dikenal dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan ketika beliau pernah mengambil salah satu gerbang Khaybar, dengan salah satu tangannya beliau angkat. Setelah peristiwa perang selesai, maka beliau taruh gerbang tersebut. Diriwayatkan sebagaimana Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab sirahnya menyatakan, pertama ada 10 orang ingin mengangkat gerbang tersebut. 10 orang itu tidak mampu. Sehingga 40 orang yang mengangkat gerbang itu. Namun Sayyidina Ali karramallahu wajhah mampu membawanya dengan tangan satu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini salah satu dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Keluarga beliau, orang yang dekat kepada beliau. Beliau ini memiliki kekuatan yang sedemikian rupa. Tapi bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bercerita, ketika suatu waktu Rasulullah SAW berbaring dan kepala beliau itu diletakkan di pangkuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW akrab dengan pengikutnya, dengan sahabatnya, dengan orang-orang yang dekat kepadanya. Beliau letakkan kepala beliau yang mulia di pangkuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di saat itu tiba-tiba turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun wahyu, Sayyidina Ali menyatakan, alangkah beratnya wahyu itu sehingga aku tidak mampu menahannya, seakan-akan tulang-tulang pahaku itu remuk, hancur karena beratnya wahyu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menghadapi, menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan malaikat beliau ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan yang luar biasa, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Masyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan agar aku bisa memandang kepada Engkau. Allah nyatakan, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Engkau tidak akan melihat aku, tapi lihatlah gunung. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Seandainya gunung itu tetap kokoh, tidak bergerak dari posisinya, engkau akan melihat aku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika terbuka bagian daripada hijab Allah, barulah tampak cahaya, bagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk gunung tersebut. Tiba-tiba gunung itu tergoncang. Gunung tidak mampu, dan Nabi Allah Musa pun alaihissalam jatuh pingsan. Nabi Allah Musa tidak mampu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk memandang kepada Allah. Tapi di sini dinyatakan bukanlah Nabi Allah Musa berarti lebih lemah dari gunung itu. Beliau lebih kuat daripada gunung itu. Kenapa? Karena gunung itu dulu yang bergerak, sedangkan Nabi Allah Musa juga memandang. Setelah gunung itu bergerak beberapa saat, barulah Nabi Allah Musa jatuh pingsan. Ini menunjukkan kekuatan beliau lebih dari gunung tersebut, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi di sanalah kita dapat melihat lagi bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung bisa memandang Allah yang Nabi Allah Musa alaihissalam tidak mampu, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyarun lakal basyar, manusia yang tidak serupa dengan segala manusia yang ada, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tentang kekuatan beliau juga secara jasmaniah yang digambarkan di dalam sebuah riwayat, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hatim rahimahullah menulis sebuah cerita dalam kitab Tarikh al-Hawadith yang beliau catat tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan tentang Rukanah bin Abdi Yazid.
Rukanah bin Abdi Yazid, seseorang Quraisy yang dikenal dengan memiliki kekuatan yang dahsyat. Rukanah orang yang kuat, orang yang hebat, diakui di kalangan bangsa Quraisy. Di beberapa kitab tentang posisi para sahabat seperti Usdul Ghabah, Al-Isabah menyatakan tentang Rukanah ini, bahwasanya Rukanah itu memiliki kekuatan. Seandainya digelar kulit onta lalu diinjak oleh Rukanah, ditarik oleh 10 orang kulit onta tersebut, tidak akan lepas kulit onta itu dari injakan Rukanah, sehingga orang-orang itu yang lepas atau robeknya kulit onta tersebut. Ini gambaran bagaimana hebatnya yang dimiliki oleh Rukanah dari kekuatan yang ada. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi di pinggir kota Makkah setelah beliau berdakwah di tengah-tengah kota Makkah, menghadapi saat itu orang-orang Quraisy yang tidak langsung menerima dakwah beliau. Beliau pergi ke pinggir kota Makkah untuk sekadar mendinginkan suasana, untuk mengharap pada Allah SWT, mencari kesejukan. Beliau pergi ke pinggir kota Makkah. Di saat beliau berada di pinggir kota Makkah, diriwayatkan beliau mendapati Rukanah bin Abdi Yazid yang sedang mengembalakan kambingnya. Lalu beliau hampiri Rukanah. Beliau hampiri Rukanah, orang yang kuat, yang jahat, pegulat tangguh, preman di masa Quraisy dahulu ya. Itu Rukanah, pegulat tangguh, preman yang ada di masa Quraisy. Rasulullah SAW menghampiri Rukanah, lalu menawarkan kepada Rukanah, "Ya Rukanah, aslim, adman lakal jannah." Wahai Rukanah, masuk Islam, aku jamin engkau masuk surga. Jaminan ini sedemikian indahnya, sedemikian luar biasanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tawaran yang nikmat luar biasa. Kalau di saat itu Rukanah benar-benar memahaminya. Kita dari dulu sudah muslimin, alhamdulillah. Kita orang yang beriman, Islam. Tapi adakah jaminan untuk kita seperti yang ditawarkan Nabi kepada Rukanah? Aslim adman lakal jannah. Masuklah Islam, aku jamin engkau masuk surga. Saat itu Rukanah tidak mempedulikan tawaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan, beliau tidak peduli. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Memang beliau selalu menawarkan segala sesuatu, berbuat segala sesuatu itu diulang sampai 3 kali. Inilah kesenangan beliau. Al-witir yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tawarkan lagi, "Ya Rukanah, aslim adman lakal jannah." Wahai Rukanah, masuk Islam, aku jamin engkau masuk surga. Sampai 3 kali. Tapi Rukanah tidak peduli dengan tawaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sebagai seorang preman, jagoan, pembesar-pembesar musyrikin aja Quraisy itu masih belum masuk Islam ketika itu. Jadi orang preman nggak tahu apa, dia lihat aja kebanyakan orang yang di saat itu. Dia tidak tertarik dengan tawaran Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mempercayainya. Pada akhirnya Rasulullah SAW melihat profesinya Rukanah. Rukanah memiliki profesi apa? Pegulat tangguh di kala itu. Lalu Rasulullah SAW tawarkan dirinya. "Ya Rukanah, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih?" Wahai Rukanah, bagaimana kalau kita gulat, kata Rasul. Rasulullah ajak gulat Rukanah ketika itu. Dan aku menang, kata Rasul. Langsung aja Rasulullah, kita gulat dan aku menangkan. Apakah engkau mau menerima ajakan aku? Ditawar seperti itu. Rukanah kaget mendengar tawaran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu tahu Nabi Muhammad SAW seorang yang mulia, terhormat. Beliau dikenal di kalangan bangsa Quraisy Al-Amin, Muhammadun Al-Amin. Orang yang besar dianggap bangsa Quraisy ketika itu. Tapi Nabi SAW tidak pernah berantem. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tonjok-menonjok, tidak pernah menunjukkan kekuatan, tidak pernah mengadu otot, bahkan tidak pernah mencaci maki pun tidak pernah beliau lakukan di kala itu. Tiba-tiba beliau menantang pegulat tangguh. Karena itu Rukanah tidak menganggap tawaran Nabi SAW sama sekali. Dianggap oleh Rukanah ketika itu bukan levelnya. Ya. Dianggap ya bukan levelnya. Walaupun ini orang terhormat, tapi kalau untuk gulat urusan dia. Tapi Rasul SAW tidak putus asa. Ditawar lagi sama Rasul. "Ya Rukanah, kaifa bika idza sara'tuk wa ghalabtu 'alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih?" Bagaimana kalau aku gulat engkau? Aku menangkan. Rasulullah tidak menyatakan kau bakal menang. Aku menang, kata Rasul. Saat itu juga Rasulullah menyatakan aku yang akan menang. Bagaimana, apakah engkau mau terima ajakan aku? Kedua kali sampai ketiga kali. Rukanah rupanya merasa tidak enak juga ditantang terus menerus. Gimana kalau kedengaran di bangsa Quraisy ditantang sama Nabi SAW, nggak dibalas, dijawab tantangannya. Akhirnya Rukanah menyatakan, "Baiklah kalau engkau mau." Kata Rasul, "Gum idan, bangun kau kalau memang ingin." Ya, ingin, berdirilah Rukanah. Diriwayatkan saling pegang mereka berdua.
Rukana berusaha setelah mereka sama-sama menyatakan siap. Rukana berusaha ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya. Tapi subhanallah, dia tidak mampu sama sekali. Sebaliknya Rasul SAW yang menjatuhkan Rukana sehingga ia terpental dan tergelinding. Dia terjatuh dengan debu tanah yang ada di tubuhnya. Dia terheran-heran. Sampai Rasul menyatakan ketika itu, ya Rukana, aufi biwa'dik, tepati janjimu. Kan janjinya kalau Gulat ini kalah, dia ikut sama Rasul SAW, menerima ajakan Rasul SAW. Tapi Rukana ketika itu masih terbengong-bengong. Mungkin dia bingung ketika itu apakah ini benar-benar terjadi atau mimpi kali dia. Dia terbengong-bengong sambil memandang Rasul SAW. Rasulullah ketika menuntut janji itu ditepati, Rukana menyatakan kembali, "A'id alayya ya Muhammad." Ulang lagi wahai Muhammad. Dia tidak percaya itu bisa terjadi. Kata Rasul, baiklah, ulang lagi. Gum, katanya Rasul, bangun kalau kau ingin mencoba lagi. Dicoba lagi sama Rukana, tetap dia berusaha untuk menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tidak mampu untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya tetap saja dia yang terpental, tergelinding di tanah. Dia masih belum percaya sampai ketiga kali. Ini yang terakhir ya Muhammad, katanya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, baiklah, bangunlah kalau engkau ingin lagi. Sampai ketiga kali tetap saja Rukana yang terpental. Dia terduduk, terdiam, bengong dia Rukana ketika itu. Di saat dia bingung dan bengong itu Rasulullah SAW menyatakan, ya Rukana, kaifa idza da'ut tilka asy-syajarah fata'ti ilayya. Bagaimana kalau pohon itu aku panggil lalu pohon itu datang kepada aku, kata Rasulullah SAW. Rukana menyatakan, panggil wahai Muhammad, cobalah engkau. Rasul menyatakan, baiklah. Lalu pohon yang ada di hadapan mereka di saat itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dipanggillah pohon itu, bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pohon itu cabut dari akarnya. Kemudian pohon itu datang menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan di hadapan Nabi, pohon itu sujud menghadap Nabi kita Muhammad. Pohon tahu, ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan tahu aku adalah Rasulullah. Pohon itu tahu ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pohon itu sujud sebagaimana diriwayatkan. Setelah beberapa saat pohon itu sujud lalu ia berdiri kembali. Pohon itu saja berjalan tanpa penopang. Datang kepada Rasul lalu sujud di hadapan Rasul. Kemudian berdiri lagi lurus. Coba bayangkan. Apakah kita mampu mendirikan satu potongan kayu saja atau bambu tanpa penopang? Bambu dan kayu kita dirikan tanpa penopang pasti akan jatuh. Tapi ketika itu yang memanggil Nabi Muhammad SAW, batu, kayu, apapun dari makhlukat ini akan tunduk patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Pohon itu datang, sujud, lalu berdiri lagi. Setelah Imam Busiri menyatakan, ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan, tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at, datang, li da'wati untuk panggilan seruan Nabi Muhammad SAW, al-ashjaru sajidatan, pohon-pohon sujud kepada Nabi SAW. Tamshi ila ala saqin bila qadami, datang berjalan tanpa kaki. Itu gambaran lanjutan daripada qasidah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri rahimahullah. Masyiral hadirin rahimakumullah, setelah pohon itu berada beberapa lama, lalu Rukana menyatakan, coba suruhlah kembali lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon itu disuruh kembali lagi ke tempatnya. Kata Rasulullah, baiklah, disuruh lagi pohon itu kembali. Setelah pohon itu kembali lagi, maka ya tumbuh sebagaimana ada di tempat itu, lalu dia habis dimakan oleh massa. Ada ulama menyatakan seandainya Rukana tidak menyuruh pohon itu balik lagi ke tempatnya, sampai saat ini pun dan seterusnya, pohon itu akan ada terus ketika kita menuju ke Makkah atau di pinggir kota Makkah tersebut. Tapi memang inilah semua mukjizat itu habis dinyatakan dengan masanya, melainkan Al-Quran dari bagian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Masyiral hadirin rahimakumullah, lalu apa yang terjadi pada Rukana setelah melihat hal-hal yang luar biasa sedemikian rupa? Beliau pergi ke kota Mekah, beliau masuk ke tengah-tengah kota Mekah, lalu beliau menyeru, menjerit-jerit. Beliau menyatakan apa? Ya ma'syara bani Abdi Manaf, saharu bi sahibikum ahlal ard. Masya Allah. Wahai bani Abdi Manaf, penghuni bumi ini semuanya disihir oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan disihir, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini yang terjadi pada Rukana. Itu masih awal-awal Islam, ketika tahun ketiga keempat dari bi'itsatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Rukana? Dinyatakan Rukana radhiyallahu an, beliau masuk Islam. Tapi kapan? Di saat pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Masya Allah. Tentulah beliau akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kenapa dari dulu nggak masuk Islam?
kesempatan saat-saatnya yang luar biasa ada padanya. Tapi itulah, beliau belum mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia seperti Nabi kita Muhammad? Orang-orang bodoh yang masih saja menyatakan beliau manusia, kita juga manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang goblok, orang yang sangat bodoh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Satu contoh yang sangat kecil saja kalau dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengeluarkan keringatnya itu wangi semerbak. Sampai diriwayatkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, suatu waktu Rasulullah SAW pernah tidur di siang hari di rumah Ummu Sulaim. Di saat tidur siang itu Rasulullah SAW mengeluarkan peluhnya, keringatnya. Kesempatan untuk Ummu Sulaim mengambil kapas lalu mengusap keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkanlah di dalam botol yang beliau persiapkan. Ini keringat ini wangi semerbak. Luar biasa, tidak ada wewangian yang melebihi dari keringat ini. Lalu ditanyakan kepada Ummu Sulaim, untuk apa engkau mengumpulkan itu? Dinyatakan untuk perkawinan orang-orang kami katanya. Kalau ada pernikahan, perkawinan, minyak wangi itulah yang dipakai dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Orang bodoh masih saja menyatakan beliau manusia seperti manusia. Na'udzubillah min dzalik. Adakah manusia punya keringat seperti itu? Keringat yang ada kira-kira bagaimana? Semua kita tahu. Melainkan Nabi kita Muhammad SAW, keringat beliau adalah wewangian, lebih dari wanginya kasturi. Inilah basyarun la kal basyar. Memang beliau manusia, tapi tidak serupa dengan kita semua manusia. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.